Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, inilah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan harapan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya untuk sahabatku semua yang sedang menonton video ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur dalam ketaatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan setiap urusannya, dan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, rumah bukan sekadar tempat berteduh dari panas dan hujan. Rumah adalah tempat beristirahat, tempat berkumpul bersama keluarga, dan tempat di mana energi kehidupan kita terbentuk setiap hari. Ada rumah yang ketika dimasuki terasa damai, hati menjadi tenang, pikiran terasa ringan, dan suasananya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun ada juga rumah yang terasa berat, mudah memancing emosi, sering diwarnai pertengkaran, dan penghuninya merasa hidupnya penuh kesempitan. Tahukah kita, salah satu penyebab utama rumah selalu dikejar rezeki, bukan hanya karena besar atau mewahnya bangunan, tetapi karena siapa yang menghuni rumah tersebut, dan bagaimana sikap serta kebiasaan penghuninya. Rumah yang dihuni oleh orang-orang jujur dan amanah akan selalu dipenuhi keberkahan. Kejujuran dan amanah adalah dua sifat mulia yang sangat kuat pengaruhnya terhadap datangnya rezeki. Orang yang jujur tidak akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia tidak mencari uang dengan cara curang, tidak menipu, dan tidak merugikan orang lain. Karena itulah rezekinya bersih dan halal. Sedangkan orang yang amanah selalu bisa dipercaya dalam mengelola tanggung jawab, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun urusan keuangan. Kepercayaan inilah yang sering menjadi pintu terbukanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika seseorang bekerja sebagai pedagang, kejujuran membuat pelanggan setia dan kembali lagi. Jika bekerja di perusahaan, amanah membuat atasan dan rekan kerja menaruh kepercayaan. Dari situlah kesempatan, kenaikan, dan kelapangan rezeki datang perlahan. Rumah yang dihuni oleh orang-orang jujur dan amanah akan terasa nyaman. Tidak ada kecurangan, tidak ada tipu daya, dan tidak ada rasa was-was. Suasana rumah menjadi harmonis, dan keharmonisan inilah yang menarik energi positif. Sebaliknya, rumah yang sering diisi dengan pertengkaran, kebencian, dan ketidakjujuran akan sulit mendapatkan rezeki yang berkah. Pertengkaran membuat hati panas, pikiran buntu, dan semangat hidup menurun. Ketika energi negatif mendominasi rumah, penghuninya sulit merasakan ketenangan. Dan tanpa ketenangan, seseorang akan sulit fokus bekerja, sulit berusaha dengan maksimal, dan sulit melihat peluang yang sebenarnya ada di depan mata. Sahabatku, rumah yang selalu dikejar rezeki bukanlah rumah yang paling besar atau paling mewah, melainkan rumah yang di dalamnya hidup kebiasaan-kebiasaan baik, yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Salah satu kebiasaan yang sangat kuat pengaruhnya dalam menarik keberkahan adalah rumah yang sering digunakan untuk berbagi makanan. Berbagi makanan adalah bentuk sedekah yang paling ringan dilakukan, namun pahalanya sangat besar di sisi Allah. Ketika sebuah rumah sering berbagi makanan, baik kepada tetangga, kerabat, tamu, atau orang yang membutuhkan, maka rumah tersebut tidak pernah sepi dari doa. Doa orang yang menerima makanan, terutama dari hati yang tulus, seringkali menjadi sebab datangnya rezeki, tanpa kita sadari jalannya. Banyak orang mengira bahwa berbagi hanya bisa dilakukan ketika memiliki harta berlimpah. Padahal tidak demikian. Allah menilai keikhlasan, bukan jumlahnya. Sekadar menyuguhkan air minum, teh hangat, atau makanan sederhana kepada tamu sudah termasuk sedekah yang bernilai besar. Bahkan mengajak makan bersama keluarga, mengundang tetangga untuk sekadar menikmati hidangan sederhana, atau menyisihkan sedikit makanan untuk orang lain, adalah bentuk sedekah
yang bisa membuka pintu rezeki. Rumah yang sering berbagi makanan biasanya memiliki suasana yang lebih hangat. Penghuninya lebih mudah tersenyum, lebih ringan hatinya, dan lebih lapang pikirannya. Kebahagiaan karena memberi menjadi energi positif yang memancar di dalam rumah. Energi positif inilah yang membuat rumah terasa nyaman, damai, dan menyenangkan untuk ditinggali. Ketika hati penghuni rumah tenang, pikiran menjadi jernih, dan semangat untuk bekerja serta berusaha pun meningkat. Disitulah rezeki lebih mudah mendekat. Sahabatku, selain kebiasaan berbagi, rumah yang selalu dikejar rezeki adalah rumah yang dijaga dari harta dan barang-barang haram. Harta haram adalah salah satu penghalang terbesar datangnya keberkahan. Harta haram bisa berasal dari cara-cara yang tidak diridhai Allah, seperti penipuan, kecurangan, korupsi, mengambil hak orang lain, atau mencari keuntungan dengan merugikan sesama. Selain itu, barang-barang yang digunakan untuk hal-hal yang dilarang juga dapat menghilangkan keberkahan rumah. Ketika sebuah rumah dipenuhi oleh harta yang tidak halal, maka ketenangan akan sulit dirasakan. Meskipun secara kasat mata terlihat cukup, bahkan berlebihan, namun hati penghuninya sering gelisah. Masalah datang silih berganti, dan kebahagiaan terasa semu. Sebaliknya, rumah yang hanya diisi oleh harta yang halal dan bersih akan lebih mudah mendapatkan rezeki yang berkah. Penghuninya hidup lebih tenang, tidak dihantui rasa bersalah, dan tidak takut kehilangan, karena yakin bahwa rezeki tersebut datang dari jalan yang benar. Harta yang halal, meskipun sedikit, akan terasa cukup. Ia membawa ketenangan, kesehatan, dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan harta halal, pikiran lebih jernih dalam melihat peluang, dan hati lebih lapang dalam menghadapi ujian hidup. Sahabatku, faktor lain yang sangat penting mengapa sebuah rumah selalu dikejar rezeki adalah kebersihan rumah tersebut. Kebersihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi batin penghuninya. Rumah yang bersih mencerminkan lingkungan yang sehat, nyaman, dan penuh energi positif. Ketika rumah bersih dan rapi, penghuninya akan merasa lebih tenang. Pikiran tidak mudah sumpek, emosi lebih stabil, dan semangat hidup meningkat. Sebaliknya, rumah yang kotor dan berantakan membuat penghuninya mudah merasa malas, cepat lelah, dan sering mengalami stres tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini menghambat produktivitas dan membuat seseorang sulit fokus dalam bekerja atau berusaha. Rumah yang berantakan juga membuat pikiran menjadi kacau. Ketika pikiran kacau, keputusan yang diambil pun sering keliru. Inilah sebabnya mengapa rezeki terasa sulit berkembang. Meskipun peluang sebenarnya ada, orang yang terbiasa menjaga kebersihan rumah biasanya juga memiliki kebiasaan hidup yang lebih disiplin. Ia terbiasa mengatur barang, waktu, dan tanggung jawab. Kedisiplinan inilah yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan hidup dan pekerjaan. Selain itu, rumah yang bersih menjadi tempat yang disukai oleh malaikat pembawa berkah. Rumah yang bersih dan harum menciptakan suasana nyaman bagi siapapun yang masuk ke dalamnya. Tamu yang datang merasa betah, dan dari tamu-tamu itulah doa-doa kebaikan mengalir. Doa tamu yang tulus seringkali menjadi sebab datangnya rezeki yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Karena itu, jangan pernah meremehkan kebiasaan menjaga kebersihan rumah. Biasakanlah membersihkan rumah setiap hari, menata barang-barang dengan rapi, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, dan menjaga keharuman rumah. Karena rumah yang bersih adalah rumah yang siap menyambut keberkahan. Sahabatku, ingatlah bahwa rezeki bukan hanya soal banyak atau sedikitnya harta, tetapi juga soal ketenangan, kesehatan, dan keharmonisan hidup. Dan semua itu
Berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita jaga setiap hari di dalam rumah. Sahabatku, rumah yang selalu dikejar rezeki adalah rumah yang penghuninya gemar bersedekah. Sedekah merupakan salah satu kunci terbesar untuk membuka pintu-pintu rezeki yang seringkali tertutup tanpa kita sadari. Banyak orang beranggapan bahwa sedekah hanya bisa dilakukan ketika memiliki harta yang berlebih. Padahal anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Sedekah tidak selalu berbentuk uang. Sedekah bisa berupa makanan, tenaga, waktu, perhatian, bahkan sekadar senyuman, dan kata-kata yang menenangkan hati orang lain. Ketika seseorang bersedekah, sebenarnya ia sedang membersihkan hartanya. Sedekah menghilangkan hak orang lain yang mungkin tanpa sadar melekat pada harta kita. Harta yang bersih akan lebih mudah berkembang dan mendatangkan rezeki baru. Rumah yang penghuninya rajin bersedekah akan terasa lebih damai. Tidak ada rasa kekurangan yang berlebihan, karena mereka percaya bahwa apa yang diberikan tidak akan mengurangi, melainkan justru menambah. Orang yang murah hati biasanya lebih disukai oleh banyak orang. Ia mudah mendapatkan bantuan, dukungan, dan kepercayaan dalam dunia kerja atau usaha. Kepercayaan adalah modal yang sangat mahal. Dari kepercayaan itulah banyak peluang dan rezeki terbuka. Sahabatku, rumah yang dikejar rezeki juga adalah rumah yang dijauhkan dari perbuatan zalim. Perbuatan zalim, baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk lain, adalah penghalang terbesar datangnya keberkahan. Jika dalam sebuah rumah sering terjadi kezaliman, seperti menyakiti perasaan anggota keluarga, bersikap kasar, atau menekan orang lain, maka rumah tersebut akan terasa panas. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, dan energi negatif akan mendominasi. Kezaliman tidak hanya dalam bentuk fisik, ucapan yang menyakitkan, sikap merendahkan, dan perlakuan tidak adil, juga termasuk perbuatan zalim. Rumah yang penuh dengan kata-kata kasar dan emosi negatif akan sulit merasakan keberkahan. Selain kepada manusia, perlakuan terhadap hewan dan lingkungan juga mempengaruhi keberkahan rumah. Rumah yang penghuninya suka menyakiti hewan, merusak lingkungan, atau bersikap tidak peduli terhadap makhluk hidup lain, biasanya akan merasakan kesempitan hidup. Sebaliknya, rumah yang ramah terhadap sesama makhluk hidup akan lebih mudah mendapatkan berkah, menjaga hewan, tidak merusak alam, dan bersikap lembut, akan menciptakan energi positif yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Sahabatku, rumah yang selalu dikejar rezeki adalah rumah yang terbuka untuk menerima tamu dengan penuh keramahan. Dalam banyak ajaran, tamu adalah pembawa rezeki. Ketika kita menyambut tamu dengan niat yang tulus, senyuman, dan keramahan, sebenarnya kita sedang membuka pintu keberkahan. Tamu yang datang bisa membawa doa, informasi, peluang, atau kebaikan yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Tidak perlu jamuan mewah untuk memuliakan tamu. Segelas air, secangkir teh, dan sambutan hangat sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan. Yang terpenting adalah niat baik dan rasa hormat kepada tamu. Rumah yang sering dikunjungi oleh orang-orang baik biasanya memiliki suasana yang hangat, pembicaraan yang bermanfaat, doa-doa yang terucap, dan energi positif akan mengalir di dalam rumah tersebut. Namun demikian, menyambut tamu juga perlu keseimbangan, tetap selektif, agar rumah tidak menjadi sumber masalah. Yang terpenting adalah niat yang lurus dan adab yang baik dalam menerima siapapun yang datang. Sahabatku, rumah yang selalu dikejar rezeki adalah rumah yang penghuninya menjaga suasana positif dan penuh rasa syukur. Rasa syukur adalah magnet terbesar rezeki. Orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup, meskipun hartanya tidak banyak.
Sebaliknya, orang yang selalu mengeluh akan merasa kurang, meskipun memiliki segalanya. Rumah yang dipenuhi rasa syukur akan terasa lebih ringan. Ucapan-ucapan positif lebih sering terdengar dibandingkan keluhan. Kata-kata yang keluar dari mulut penghuni rumah sangat mempengaruhi energi rumah tersebut. Ketika penghuni rumah terbiasa bersyukur, mereka lebih mudah melihat kebaikan di balik setiap ujian. Pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih lapang, dan semangat hidup meningkat. Selain itu, rumah yang rajin beribadah akan terasa lebih tenang. Ibadah menghadirkan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketika hati tenang, rezeki akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Orang yang dekat dengan ibadah biasanya lebih sabar dan lebih tenang dalam menghadapi masalah hidup. Sikap inilah yang membuat rezeki tidak cepat habis dan hidup terasa lebih berkah. Sahabatku, ingatlah bahwa rezeki bukan hanya berupa uang atau harta. Rezeki juga berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, dan ketenangan hati. Semua itu sangat dipengaruhi oleh suasana dan kebiasaan yang kita bangun di dalam rumah. Sahabatku, rumah yang selalu dikejar rezeki adalah rumah yang terbebas dari beban utang yang memberatkan penghuninya. Utang seringkali menjadi sumber kecemasan yang tidak terlihat, namun sangat mempengaruhi ketenangan hidup. Rasa khawatir memikirkan cicilan, tagihan yang menumpuk, dan tenggat pembayaran membuat pikiran sulit fokus. Hati menjadi gelisah, emosi mudah naik, dan semangat bekerja perlahan menurun. Rumah yang dipenuhi kecemasan akan sulit menjadi tempat beristirahat yang menenangkan. Perlu kita pahami, utang tidak selalu buruk. Ada utang yang bersifat produktif, seperti utang untuk modal usaha atau kebutuhan yang benar-benar mendesak. Namun yang sering menjadi masalah adalah utang konsumtif, yaitu utang untuk memenuhi gaya hidup, barang mewah, atau keinginan yang sebenarnya tidak perlu. Utang konsumtif membuat rumah dipenuhi tekanan batin. Penghuninya sulit menikmati apa yang dimiliki, karena pikiran selalu tertuju pada kewajiban yang belum terselesaikan. Akibatnya, rezeki terasa sempit. Meskipun penghasilan sebenarnya cukup, rumah yang berusaha menjauh dari utang yang memberatkan akan terasa lebih tenang. Penghuninya bisa fokus bekerja, mengembangkan diri, dan memikirkan masa depan tanpa beban berlebih. Jika saat ini masih memiliki utang, kelolalah dengan bijak. Buat rencana pembayaran, hindari menambah utang baru, dan perbanyak doa serta ikhtiar agar Allah memudahkan jalan keluar. Sahabatku, rumah yang selalu dikejar rezeki juga adalah rumah yang penuh dengan kasih sayang dan kebersamaan. Rezeki tidak hanya berbentuk harta, tetapi juga kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan keluarga. Rumah yang penghuninya saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mendukung akan terasa hangat. Suasana seperti ini membuat siapapun betah berada di rumah. Hati menjadi tenang, pikiran jernih, dan energi hidup kembali terisi. Sebaliknya, rumah yang sering dipenuhi pertengkaran, emosi, dan ketegangan akan menguras energi penghuninya. Setelah seharian bekerja, rumah seharusnya menjadi tempat beristirahat. Namun jika rumah justru menjadi sumber stres, maka semangat hidup perlahan akan hilang. Ketika hubungan keluarga harmonis, penghuninya lebih optimis menghadapi hidup. Mereka lebih semangat bekerja, lebih kuat menghadapi ujian, dan lebih mudah melihat peluang. Inilah sebabnya mengapa rumah yang penuh kasih sayang seringkali terasa lebih berkah. Sahabatku, rumah yang dikejar rezeki adalah rumah yang tidak dipenuhi barang-barang yang tidak berguna, barang yang menumpuk, tidak terpakai, dan berantakan, membuat energi dalam rumah menjadi stagnan. Rumah yang terlalu penuh
akan terasa sempit dan sesak. Kondisi ini mempengaruhi suasana hati penghuni. Tanpa disadari, pikiran menjadi sumpek, emosi mudah terganggu, dan stres muncul tanpa sebab yang jelas. Selain itu, rumah yang berantakan membuat seseorang sulit berpikir jernih. Ketika pikiran tidak jernih, keputusan yang diambil seringkali tidak tepat. Hal ini berdampak langsung pada pekerjaan, usaha, dan pengelolaan keuangan. Membersihkan rumah dari barang-barang yang tidak diperlukan adalah langkah sederhana, namun sangat berdampak. Barang yang masih layak pakai bisa disedekahkan kepada orang lain, sedangkan barang yang rusak lebih baik disingkirkan. Dengan rumah yang lebih lega, hati terasa lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup meningkat. Energi yang sebelumnya terjebak akan kembali mengalir, dan rezeki pun lebih mudah mendekat. Sahabatku, rumah yang selalu dikejar rezeki adalah rumah yang dipenuhi sikap syukur dan keikhlasan. Syukur adalah magnet terbesar rezeki. Orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup, meskipun hidupnya sederhana. Sebaliknya, orang yang terus mengeluh akan merasa kurang, meskipun memiliki banyak hal. Keluhan yang terus diucapkan akan memenuhi rumah dengan energi negatif. Energi inilah yang tanpa disadari menghalangi datangnya keberkahan. Biasakanlah mengucapkan syukur atas hal-hal kecil, atas kesehatan, atas keluarga, atas rumah yang kita tempati, dan atas rezeki yang masih mengalir. Dengan syukur, hati menjadi tenang, dan pikiran lebih positif. Keikhlasan juga sangat penting dalam mendatangkan rezeki. Ikhlas menerima ujian, ikhlas berusaha, dan ikhlas bersabar akan membuat hidup terasa lebih ringan. Orang yang ikhlas tidak mudah putus asa, karena ia yakin bahwa Allah selalu menyiapkan jalan terbaik. Sahabatku, pada akhirnya kita perlu menyadari bahwa rumah yang selalu dikejar rezeki bukan hanya ditentukan oleh faktor fisik, bukan hanya oleh besar kecilnya rumah, atau indah tidaknya bangunan, tetapi lebih kepada energi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Kejujuran, amanah, sedekah, kebersihan, kasih sayang, syukur, dan ibadah adalah fondasi utama rumah yang penuh keberkahan. Semua itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Namun perlu kita ingat, sebesar apapun usaha kita, rezeki tetap berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diminta berusaha, menata rumah, dan memperbaiki diri. Sedangkan hasil akhirnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Semoga rumah kita semua menjadi rumah yang damai, tenang, dan selalu dikejar rezeki. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahi keluarga kita, dan menjadikan rumah kita sebagai tempat turunnya rahmat dan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.